tetapi jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Disajikan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di kayu itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, jawab Pilatus, yang ini tapi udah kabur kan kenapa kita bisa lagi ini dibilang udah dari tadi mau kuat kita Ibu Pimpin. Ya, terima kasih. Sementara itu, hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api alam, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepada, "Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa kau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh
mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkalnya, katanya, Bukan. salah seorang hamba Imam Agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau melihat di taman itu bersama dengan Yesus? maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu bertobatlah ayam. Dia tidak mampu dan semar tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas balik. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sembelih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksanakan karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab di hadapan semua lawanku, aku
Umat dimohon untuk berlutut sejenak dan menjawab dengan melakukan, marilah kita sembah. Untuk penghormatan salib suci, umat dapat mencium salib, menundukkan kepala, berlutut, atau menyentuh salib. Setelah upacara mengenang sengsara Tuhan selesai, umat meninggalkan gereja dalam keheningan dengan lebih dulu berlutut atau membungkuk ke arah salib suci. Ibadat siang hari ini dipimpin oleh Pastor Herianus Markus Leponata, MSc. Kantong kolektor kedua hari ini untuk teras sampah, kur dari wilayah Bang. Semuanya nggak kelihatan. Ya. Siap, 1, 2. Mukanya kelihatan di kamera dong. 1, 2. Oke. Lagi ada ibu.